alhamdulillah saya melihat alhamdulillah guru-guru di SD Al-Hidayah ini, walaupun saya nggak berucap, tapi terus terang saya berbangga berteman dengan guru-guru SD Al-Hidayah. Mengapa? Karena saya lihat alhamdulillah sholatnya rajin-rajin banget, Masya Allah. Puasanya rajin-rajin banget, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, dikabarkan oleh Rasulullah ketika nanti di hari yaumil qiyamah, ketika nanti hari kebangkitan terjadi, manusia ketika dibangkitkan oleh Allah, itu wajahnya bagi orang mukmin itu insya Allah wajahnya itu berpenuh dengan sinar, bersinar-sinar, bersih, bersinar-sinar. Mengapa seperti itu? Ternyata karena sering ngambil wudu, sering berwudu. Nih, karena sering berwudu, maka itu adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir, pembeda kita dengan orang-orang muslim. Bahkan ini saya cerita teman-teman, ini cerita beneran ini. Jadi saya pernah bekam. Ketika saya bekam, itu kan di cocok-cocok gitu pakai jarum. Tapi kalau dicocok-cocok pakai jarum kita keluarin darah, ya kan? Darahnya itu, nah itu tukang bekamnya ini saya perempuan kan, Umi namanya, Umi Fatimah. Umi Fatimah ini bilang, alhamdulillah udah keluar nih, gitu kan darah-darahnya gitu. Terus saya bilang, kenapa nih? Ini darah orang mukmin dengan darah orang non-muslim itu berbeda wanginya. Ternyata dari darah aja orang biasa bisa menilai. Itu saya bilang nih, kenapa nih kan darah manusia itu sama warnanya merah. Tapi ternyata kata Umi itu enggak, Rahman. Darah orang mukmin itu tidak berbau amis. Sedangkan darah orang non-muslim, mereka juga ikutan bekam ceritanya. Ternyata darah orang non-muslim itu berbau amis. Tuh, orang biasa aja udah bisa membedakan kalau kita sering rajin ibadah dengan orang yang tidak ibadah. Apalagi ketika nanti hari yaumil qiyamah dibangkitkan tuh kita oleh Allah juga berbeda. Itu insya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga. Dari sholat adalah sholat merupakan sebaik-baik amalan. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Apakah amalan yang paling Allah cintai?" Kemudian jawab Nabi, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Rasul, oleh Allah, yaitu yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Makanya hadirin, ketika di masjid, ketika di mushola, Bilal sudah mengumandangkan azan. Yuk ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ketika Bilal sudah mengumandangkan azan, itu artinya tanda Allah sudah nyuruh kita untuk sholat. Makanya pekerjaan apapun, ketika kita sedang mengerjakan, walaupun itu sedang lagi nanggung, ada begitu ya, lagi nanggung nih, lagi masak nanggung, lagi ngapain nanggung, ya kan, lagi ngoreksi nanggung. Nah, itu harus wajib kudu kita tinggal dulu, harus segera melaksanakan ibadah sholat. Ini nasihat buat diri saya juga, teman-teman. Kemudian as-sholatu ala waqtiha, kata Nabi, ini nih ibadah yang paling disukai oleh Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi
berapa kisahnya? Masya Allah, kunci surga. Kalau orang yang belum bersuami, perempuan nih bagi perempuan, orang yang belum bersuami, maka Bu Fevi ya? Bagi orang yang belum bersuami, kalau Bu Fevi nggak pernah. Kalau yang belum bersuami itu surganya adalah ayah bundanya, ibu bapaknya. Sedangkan bagi laki-laki itu memang orang tuanya. Ya Pak, walaupun sudah menikah sekalipun. Tetapi bagi perempuan, jika sudah menikah maka yang harus dan paling harus dihormati adalah suami. Ketika suami mengatakan, maka kita harus. Ketika suami bilang, jangan Pak, jangan Mami, jangan ya Bu, iya, gitu. Nah, birrul walidain. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Mudah sekali teman-teman. Dengan cara apa? Ketika orang tua kita masih ada, ibu bapak kita masih ada, maka itu kita harus sering-sering bersilaturahmi kepada beliau-beliau. Kita harus sering-sering memohon kepada beliau untuk mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Karena kalau saya nggak punya orang tua, adanya mertua. Mertua adalah orang tua kita, juga sama-sama orang yang harus wajib kita hormati. Karena anaknya kan sering buat kita. Iya. Maka kita harus menghormati. Birrul walidain. Teman-teman, kemudian selain itu yang paling mudah dan gampang cara berbakti kepada kedua orang tua adalah sering-sering, rajin-rajin membacakan doa buat kedua orang tua. Dalam keadaan bagaimanapun, tidak harus dalam keadaan sholat. Teman-teman bisa sambil ngiris bawang, bisa sambil nyetir mobil, bisa sambil di atas motor, bisa kita mendoakan kedua orang tua. Dan saya yakin anak-anak di rumah pun selalu bisa mendoakan kedua orang tua. Bacaannya tentu teman-teman pasti bisa. Anak-anak masih bisa baca doa buat kedua orang tua? Bisa ya? Baik, semuanya sama-sama ikuti Ibu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa? Ikuti ya, bisa? Sekali lagi. Allahumma firli. Ayo. Zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah mulai bisa? Sekali lagi. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di kala aku kecil. Mudah sekali, cuma baca kayak gitu aja sering-sering. Kita doain orang tua kita. Insya Allah doa anak yang soleh dan solehah langsung tembus ke langit. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya Rasulullah, lalu apakah
Yang satu lagi ya Allah yang paling disukai oleh Allah kata Rasulullah Muhammad, yang satu lagi adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, kita semua umat muslim di dunia ini, kita sekarang ini sedang berjihad melawan virus yang tidak terlihat oleh mata. Kita sedang berjihad, yang pada di rumah, belajarnya jadi di rumah, yang kerja jadi di rumah. Semuanya kita sedang berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu, kita harus bersabar menghadapi jihad ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, ayo sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Sekarang ini kita sudah memasuki akhir di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita baru masuk. baru mulai bulan Sya'ban. Ini adalah bulannya Nabi. Udah mau puasa. Ya, ini adalah bulan Sya'ban. Ini adalah bulannya Nabi. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan. Wabil khusus kita doakan Bapak Ibu guru kita, guru-guru SDI Al Hidayah, para pemimpin kita, kemudian orang-orang tua kita dan anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Kita mohon kepada Allah, kita baca satu suratul Fatihah. Semoga Allah beri kesehatan kepada kita semua. Allah beri perlindungan, terhindar dari segala macam penyakit, terhindar dari segala macam wabah. Ala hazihi niyah wa ala kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayna amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, mohon ridho karena saya pun masih dalam tahap belajar. Jadi kalau saya banyak salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maka saya akhiri dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim billahi fi sabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.